Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Halo, perkenalkan saya Nabila Amalia. Saya Lulu Aulia Ramadhani. Dan saya Lira Nutul Fijriyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan diri pekerja, intelijensi, bakat, dan minat. Selamat menyaksikan. Pengembangan diri adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas yang lebih baik. Baik, selanjutnya itu ada tujuan pengembangan diri. Nah, tujuan pengembangan diri ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. Dengan pengembangan diri kita dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Dengan pengembangan diri juga kita dapat mengupdate kemampuan kita, keahlian kita, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja. Nah, dengan pengembangan diri ini kita dapat meningkatkan produktif dalam bekerja. Kemudian yang keempat itu membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. Jadi dengan pengembangan diri juga kita dapat menghadapi perubahan-perubahan yang ada dalam dunia kerja. Yang terakhir itu membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Jadi dengan pengembangan diri ini kita dapat menjadi individu yang lebih profesional lagi dalam bekerja. Selanjutnya ada alasan pengembangan diri berguna untuk karir. Pengembangan diri bisa menjadi sarana kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, sarana naik jabatan, dan berbagai manfaat lainnya bagi kita sebagai individu. Dengan pengembangan diri, kemampuan kita jadi bertambah dan ini akan memperkaya CV kita. Nah, selain itu, ada juga manfaat pengembangan diri lainnya untuk menunjang karir kita. Yang pertama, ada keluar dari zona nyaman. Yang kedua, lebih percaya diri. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mengetahui skala prioritas. Selanjutnya, contoh pengembangan diri dalam bekerja. Yang pertama, program pelatihan on the job. Program pelatihan ini biasanya diberikan bagi rekrutan baru yang nantinya bekerja sebagai karyawan perusahaan. Akan tetapi, program ini juga bisa diperuntukkan bagi karyawan lama, terutama bagi karyawan lama yang mengalami pergantian atau rotasi posisi. Yang kedua, mentoring. Pada awalnya, kegiatan mentoring mungkin saja akan sedikit mengintimidasi, terutama bagi karyawan yang belum berpengalaman. Namun, dalam beberapa hal, keberadaan seorang mentor menjadi faktor kesuksesan seseorang. Selain sebagai pembimbing, mentor dapat membantumu menyadari kekurangan atau hambatan untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, pelatihan antar departemen. Ada kalanya pengembangan diri memerlukan pemicu yang mendorong seseorang untuk mau berkembang. Salah satunya adalah melalui pelatihan antar departemen. Adanya kemampuan khusus yang tepat nantinya juga akan mempermudah perusahaan ketika melakukan rotasi jabatan. Yang keempat, program profesional. Program pengembangan seperti ini diadakan oleh banyak organisasi profesional dan sudah banyak diadopsi oleh perusahaan. Program profesional dapat mendukung karyawan yang ingin mendapatkan posisi lebih tinggi. Sebab itu, diperlukan adanya pelatihan dan penilaian untuk melihat kemampuan dan kesesuaian karyawan dengan posisi tersebut. Yang kelima, melanjutkan pendidikan. Pada banyak perusahaan besar, pada umumnya manajemen menyelenggarakan program khusus internal untuk melanjutkan pendidikan. Dengan adanya kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pribadi karyawan. Apalagi saat ini terdapat tren untuk mencari karyawan dengan latar belakang pendidikan tinggi.
Biasanya, kesempatan menempuh pendidikan tinggi yang dibiayai oleh perusahaan ini menjadi kesempatan tersendiri bagi karyawan untuk mengembangkan diri mereka. Selanjutnya itu ada pengembangan intelijensi. Secara harfiah, intelijensi berasal dari kata Latin, yaitu intelligent, yang berarti menghubungkan atau menyatukan beberapa hal menjadi satu, atau juga disebut dengan to organize atau to relate. Dalam prakteknya, intelijensi diartikan secara berbeda oleh para ahli yang berbeda. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor intelijensi. Yang pertama ada faktor G atau general atau disebut kemampuan umum, general ability yang terdapat pada semua individu, tapi berbeda satu dengan yang lain. 2. Faktor S spesial, yaitu khusus mengenai bidang tertentu saja. Karena sifatnya yang khusus itu, maka faktor S ini banyak ragamnya. Minat dan bakat memiliki hubungan yang erat dengan pilihan karir di masa mendatang. Dengan mengembangkan minat dan bakat yang kamu miliki, harapan kedepannya kamu bisa bekerja di bidang tersebut, sehingga kinerjamu juga akan lebih maksimal karena kamu menguasai dan menyukai bidang tersebut. Selanjutnya itu ada keuntungan bekerja sesuai dengan minat dan bakat. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu pekerjaan akan terasa ringan. Jadi dengan bekerja sesuai dengan minat dan bakat, pekerjaan kita akan terasa lebih ringan dan lebih mudah. Kemudian yang kedua itu tidak mudah stres. Jadi dengan bekerja sesuai dengan minat dan bakat, kita tidak akan mudah stres karena itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga itu performa kerja terjaga. Nah, jadi dengan bekerja sesuai dengan minat dan bakat, performa kita akan terjaga. Kemudian yang terakhir itu kenaikan karir lebih cepat dan kepuasan lebih. Nah, jadi dengan bekerja sesuai dengan minat dan bakat, kita akan memiliki kepuasan yang lebih dari apa yang kita harapkan. Itu dia penjelasan mengenai pengembangan diri, pengembangan intelijensi, dan minat bakat pekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.